Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin ikhwatul iman yang saya hormati dan Allah muliakan, di pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah dalam pasal Syurutu Ajza'il Hajari. Paslun ay hadza paslun. Syurutu Ajza'il Hajari, syarat-syarat bersuci dengan batu, samaniyatun, ada 8. Ayyakuna bi salasati ahjarin, 1 harus dengan 3 batu. Wa ayyan kiya al mahal, dan 2 harus bersih tempatnya. Wa alla yajiba an najisu, dan najisnya tidak boleh kering. Wala yantakilu, dan najisnya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wala yatra'u alaihi akhurun, dan tidak ada najis yang lain yang datang kepadanya. Wala yujawiju, dan tidak boleh melewati najis tersebut sobhatahu, kepada lupat lepitnya orang yang sedang melaksanakan qada hajat, wa hasyafatahu, dan kepada hasyafahnya orang tersebut, wala yusibahu maun, dan tidak boleh terkena air. Wa antakunal ahjar tohiratan, dan batunya itu harus batu yang suci. Itu 8 syarat bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu zaman dulu, karena dulu yang ada barang hanya batu. Pada hakikatnya bersuci dengan batu itu adalah bukan harus dengan zat batu, tetapi dengan perkara yang tidak bisa dimakan. Berarti kalau kita bersuci dengan daun kangkung nggak boleh, karena bisa dimakan manusia. Bersuci dengan rumput pun tidak boleh, karena bisa dimakan hewan. Hatta bersuci dengan tulang pun, tulang belulang, ada tulang ayam, tulang kambing, itu tidak boleh, karena dimakan jin. Nah, itu adalah perkara-perkara yang muhtaram, yang dimuliakan. Berarti bersuci dengan batu itu ghair muhtaram, tidak dimuliakan, karena tidak bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh manusia, oleh binatang, atau oleh jin sekalipun. Hanya ada dulu yang bisa dipakai untuk bersuci adalah batu. Kalau sekarang bukan zaman batu, sekarang itu zamannya tisu. Berarti bersuci dengan tisu. Nah, seperti itu. Nah, bersuci dengan batu, karena memang dulu yang ada perkara yang ghair muhtaramnya itu adalah batu, yang tidak bisa dikonsumsi oleh makhluk Allah yang lain. Nah, sekarang ada, kalau batu madorot, malah jadi takut gatal nanti dan sebagainya. Ada sekarang pengganti yang lebih higienis, yaitu adalah tisu. Nah, oleh karena itu, mau dengan batu, mau dengan tisu, itu harus mencakup 8 syarat. 1 adalah ayyakuna bisalasati ahjarin. Berarti 1 harus batunya tuh 3 butir batu. Atau
batunya satu tapi punya juru 3. Kalau ada batu yang segi 4 itu punya juru 4. Nah, maka berarti yang digunakan 3, satunya tidak digunakan. Jadi harus dengan 3 batu. Kenapa harus dengan 3 batu? Kalau dengan 1 batu aja sudah bersih, atau dengan 2 batu saja sudah bersih, kenapa harus 3 batu? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal yastanji bisalasati ahjarin, beristinjaklah kamu dengan 3 buah batu. Berarti kalau tisu mah 3 lembar tisu. Lembar pertama untuk menghilangkan, yang pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Kemudian Palau lam yahsul illa bi aksaro minas salasah. Kalau dengan 3 batu masih belum bersih dan membutuhkan lebih banyak daripada 3 batu, wajabat aziyadah. Maka wajib lebih daripada 3 batu, harus ditambah lagi. Wa yusannu al-itar. Ditambahannya itu disunahkan untuk ganjil kembali. Tadi batu ganjil, 3 buah batu ganjil. Sekarang tidak cukup, masih belum bersih dengan 3. Tambah lagi jangan 3. Berarti tambah jadi 5. Karena wayusanu itar, disunahkan tambahannya itu harus ganjil. Wa in hasola inti al-inqa bisyaf'in. Jika dengan bilangan genap sudah bersih, tadi dengan 4 batu belum bisa membersihkan. Pas dengan 4 batu bersih, maka wal afdol fil kaifiyah ayyabda'a bil awal min bisa min wal ab. Jika bersih dengan 4 batu, tetap disunahkan dengan 5 batu. Tadi dengan 4 batu, buah butir batu sudah bersih, maka tetap sunnah ditambah 1 jadi 5. Karena disunahkan al-itar, bilangan ganjil. Kemudian tata caranya bagaimana? Pada umumnya bebas saja, yang penting najisnya hilang. Cuman wal afdol pil kaifiyah, yang lebih utama tata caranya adalah ayyabda'a bil awal min muqaddamis safhah al-yumna. Dimulai dari sebelah kanan. Jadi saya kasih contoh, ini adalah, mohon maaf ya, kubul. Bisa kelihatan ya? Ini adalah kubul. Nah, diputar ke sebelah kanan mengikuti arah jarum jam. Jadi sejajar dengan jam, putar sebelah kanan, set. Sudah. Ini buang tisunya. Kemudian yang kedua, ambil lagi tisu, diputar ke sebelah berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke kiri, putar berlawanan dengan arah jam. Yang ketiga adalah dari atas ke bawah. Itu 3 yang utama seperti itu. Kalau 3 batu atau 3 buah tisu. Kemudian yang kedua, ayyan kiya al-mahal. Tempatnya itu harus bersih. Maksudnya apa? Mohon maaf, kalau kita buang hajat, berarti dubur kita, anus kita ini, sebelum kita buang hajat harus sudah bersih, harus sudah suci, dalam kondisi suci. Sebelum kita buang hajat, anus kita ini ya harus dalam kondisi suci. Ketika kita buang hajat, berarti anus kita kotor dengan buangan hajat tersebut, bukan kotor dengan najis yang lain. Seperti itu. Gambarannya, sebelum kita buang hajat, anus kita ini najis. Dengan najis apa? Ada cipratan pipis umpama, atau ada kotoran lain yang masuk ke sini. Maka ketika kita buang hajat,
itu tidak dibolehkan dengan hajar, dengan batu. Kenapa? Karena kondisi anus tersebut ketika buang hajat dalam keadaan najis. Nah, di sini ketika buang hajat, anus tersebut wajib dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga, alla yajiba an najisu. Najisnya ini tidak boleh keburu kering. Mohon maaf kalau gambaran keburu kering, biasanya kalau bapak-bapak, Pak, kalau ke jamban, ke WC itu biasanya bawa rokok dulu. Jadi gak utama perasaan kalau yang merokok, gak utama perasaan kalau kita ke jamban, ke WC gak nyambil rokok. Biasa sengaja bawa rokok dulu, jadi di WC sambil rokok. Itu nanti ketika sudah beres, ketika qadha hajatnya sudah beres, karena rokok belum habis, maka kita nggak keburu cebok, ngabisin dulu rokok. Itu si anusnya yang ada kotorannya keburu kering. Nah, tidak boleh begitu. Jadi harusnya begitu kotoran keluar dan dipastikan kita sudah beres, maka langsung harus bersihkan secepat itu. Ya, tidak boleh didiamkan lama, tidak boleh. Karena takutkan si kotoran yang ada di anus keburu kering. Kemudian yang keempat, layan takilu, tidak boleh najisnya itu pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Bingung sih gambaran gimana layan takilu. Najis itu tidak boleh pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Punten, kalau kita qadha hajat dalam kondisi jongkok, begitu keluar kotoran, disinilah nempel kotoran tersebut. Tapi kalau kita ngangkat saja berdiri, otomatis anus kita ngeriput, maka si kotoran yang ada di dalam anus itu kemana-mana, nyebar kemana-mana. Nah, inilah yang disebut layan takila, tidak boleh najis pindah kemana-mana. Jadi ketika kita jongkok dalam posisi itu, dalam posisi jongkok tidak boleh berdiri dulu, harus cepat dibersihkan. Maka utama dengan batu atau utama dengan tisu? Dengan tisu sekarang utama. Kenapa? Batu hanya bisa menghilangkan kotorannya sedikit, tetapi tisu bisa menghilangkan kotoran banyak. Yang kelima, layat ro'u alaihi akhar. Tidak boleh kedatangan najis yang lain. Jadi kalau kita habis qadha hajat, mohon maaf dalam bahasa BAB, setelah BAB ini tidak boleh terciprati oleh kotoran pipis. Jadi kalau habis BAB, kemudian si kubul ini, si dubur ini, ya anus ini tidak boleh kena cipratan dari air pipis kita. Kenapa? Kalau ini najisnya najis dari BAB, ya harus BAB, tidak boleh ada najis air kencing. Kalau kita habis pipis, ya harus pipis, tidak boleh ada najis yang lain. Ini yang dimaksud layatu ali najisun. Kemudian yang keenam, la yujawiju sobhatah. Najisnya tidak boleh sembrayah kemana-mana. Dalam tanda kutip, najisnya tidak boleh sembrayah kemana-mana, tidak boleh ke sobhatahnya, tidak boleh ke hasapahnya. Mohon maaf, berarti bentuk kotorannya pun ini harus kotoran normal. Berarti kalau dalam kondisi sehat, kita tidak sakit perut, kotorannya keluar seperti apa? Ya seperti itulah. Berarti kalau kondisi kita dalam kondisi sakit perut, dalam kondisi apa bahasanya mencret, itu nggak boleh dengan batu. Kenapa? Karena yakin ketika kotoran keluar akan sembrayah kemana-mana. Ini yang nggak boleh. Wasabi'uha, yang ketujuh adalah la yusibuhu ma'un. Si najisnya tidak boleh kena air. Si najisnya tidak boleh kena air. Nah, dengan posisi tersebut, apakah istinja itu
pengganti daripada bersuci dengan air atau bukan? Nah gini, bersuci dengan batu itu pengganti daripada air atau bukan? Seperti hanya bertayamum pengganti daripada wudhu. Kalau kita tidak bisa wudhu karena tidak ada air, mau sholat, maka penggantinya tayamum. Atau ada air, cuman kata dokter nggak boleh tersentuh air ini, maka penggantinya adalah tayamum. Karena tayamum pengganti daripada wudhu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah istinja itu seperti tayamum pengganti daripada wudhu? Jadi istinja itu pengganti daripada air? Istinja dengan batu itu pengganti daripada air? Maka di kalangan Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, istinja bil hajar, bersuci dengan batu bukan pengganti daripada bersuci dengan air. Meskipun ada air, toh kita bisa bersuci dengan tisu. Toh kita bersuci dengan wudhu. Air ada. Cuman kalau pakai bersuci dengan air, repot nanti basah kemana-mana. Maka bersucilah dengan tisu. Meskipun ada air. Saya mau pakai dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ya dengan batu oke. Ya dengan tisu boleh. Ya dengan air boleh. Boleh kedua-duanya. Cuman dahulukan tisu baru air. Jadi bersuci dulu dengan tisu. Sehabis bersuci dengan tisu 3 kali baru disiram pakai air. Bersihkan lagi pakai air. Boleh. Yang tidak boleh mah kebalik. Bersuci dulu dengan air baru bersuci dengan tisu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena si najisnya bercampur dengan air. Jadi kalaupun mau kita satukan antara air dan istinja dengan batu, maka hendaknya batu dulu 3 kali atau tisu dulu 3 kali baru bersuci dengan air. Karena di kalangan Syafi'iyah al istinja bil hajar laisa badalan minat toharoh bil ma'i. Bersuci dengan batu itu bukan pengganti daripada bersuci dengan air. Kenapa? Karena bisa dikumpulkan ya dengan batu juga ya dengan air juga. Tapi jangan terbalik. Air dulu baru batu. Itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ke-8 antakunal ahjar tohirotan. Batunya itu harus batu yang suci. Berarti tidak diperkenankan kalau batunya tercampur dengan najis. Ini dari mana batunya? Dari kolong ayam, nggak boleh. Kolong rumah yang banyak ayamnya nggak boleh. Dari kandang ayam nggak boleh. Karena kemungkinan besar itu batunya bercampur dengan kotor ayam. Ada hadis ketika Rasul qada hajat tidak ada air, kemudian Rasul dibawakan oleh sahabat 2 butir batu dan 1 kotoran onta yang sudah kering. 2 butir batu dan 1 kotoran kering. Ketika 2 butir batu Rasul ambil, kotoran onta yang keringnya dibuang oleh Rasul. Kenapa? Perkara najis tidak bisa mensucikan. Akhirnya Rasul meminta tolong dicarikan batu 1 untuk pengganti dari kotoran tersebut. Dan dari sana berarti bersuci dengan batu itu batunya harus suci. Tidak boleh batunya yang terkena najis. Tisunya harus tisu yang suci. Tidak boleh tisunya itu ada najisnya. Ini adalah alat untuk bersuci ketika pilihan kita untuk bersuci bisa dengan air atau bisa dengan batu atau bisa dengan dua-duanya. Ya, dengan batu ya dengan air. Kenapa batu? Karena zaman dulu. Sekarang boleh diganti dengan tisu. Asal yang tidak boleh adalah dengan muhtarom, dengan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bisa dikonsumsi oleh hewan, atau bisa dikonsumsi oleh jin. Itu tidak diperkenankan jadi alat untuk bersuci.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan yang lain.